Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pecinta sejarah Indonesia masih setia hadir menyimak kisah sejarah ini. Sebelum menyimak video ini, jika kalian cinta sejarah Nusantara, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Selamat menyimak kisah sejarah ini. Telah dikisahkan di akhir episode terdahulu, bahwa Arumpalaka dan pengikutnya telah berhasil melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh VOC, penguasa Batavia, sehingga telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang Bugis yang tangguh dan dapat diandalkan. Bahkan Arumpalaka mendapat gelar Raja Ulakan, versi VOC Belanda. Sementara itu, di Kerajaan Gowa, setelah pelarian Laten Ritata, Sultan Hasanuddin menjalankan pemerintahan di Kerajaan Gowa, selalu saja mendapat gangguan dari VOC Belanda, demi usahanya, untuk memonopoli perdagangan, di kota pelabuhan Sombaopu. Pada tahun 1662, saat Arumpalaka masih bersembunyi di Buton, ada sebuah kapal VOC yang bernama The Walvis masuk ke perairan Kerajaan Gowa. Kapal palari yang digunakan oleh pasukan Kerajaan Gowa, untuk melakukan inspeksi memergoki mereka. Oleh karena tidak memiliki izin, kapal itu dikejar oleh armada pasukan Kerajaan Gowa, yang memang ditugaskan untuk mengawasi perairan. Kapal Belanda itu akhirnya terdampar di sekitar pantai Sombaopu. Semua meriam yang berjumlah 16 buah yang ada di atas kapal pada saat itu disita, karena dianggap melanggar perairan Kerajaan Gowa. VOC kemudian meminta kepada Sultan Hasanuddin agar mengembalikan 16 meriam yang telah disita itu, tetapi beliau menolak, karena menganggap bahwa kapal itu melanggar dan memasuki wilayah Kerajaan Gowa tanpa izin. Hanya karena beberapa pertimbangan, beliau memerintahkan Karaeng Sumana, untuk mengembalikan setengahnya saja, dari jumlah meriam yang disita. Pada tahun 1664, kapal Lewin, juga terdampar dan karam, di Kepulauan Doang-Doangan. Kapal itu terdampar pada malam tanggal 24 Desember tahun 1664, oleh karena kapal itu masuk dalam perairan Kerajaan Gowa, maka Sultan Hasanuddin memerintahkan, untuk tidak memberi izin kepada VOC Belanda, untuk pergi ke Pulau Doang-Doangan. Seluruh isi dalam kapal itu pun diperintahkan untuk diambil. Oleh karena tidak mendapat izin dari penguasa Kerajaan Gowa, Verspret, Kepala Pos VOC di Makassar, memerintahkan Cornelis Cruyff ditemani 14 orang lainnya ke Pulau Doang-Doangan. Mereka pergi tanpa membawa surat izin, akhirnya orang-orang Belanda yang berjumlah 15 orang tersebut tewas, semuanya terbunuh. Peristiwa ini sangat menggemparkan, sehingga membuat hubungan Belanda dengan Kerajaan Gowa semakin meruncing. Segala upaya dilakukan Verspret, untuk mendapat kembali barang-barang yang dirampas. Ia juga meminta mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, diserahkan. Oleh karena tidak puas atas penyelesaian insiden itu, Verspret dan seluruh orang-orang yang berada di pos Belanda di Makassar, meninggalkan tanah Gowa, untuk kembali ke Batavia. Pada waktu-waktu tertentu, Belanda mencoba menggertak, dan ingin melihat pendirian Sultan Hasanuddin, dalam menjalankan roda pemerintahan. Pernah mereka mengirim surat untuk memaksakan kehendaknya, Sultan Hasanuddin hanya mengatakan kepada orang-orang Belanda, bahwa, kalau kami diserang, maka kami akan melawan. Tetapi karena gagal, kini mereka mencari alasan untuk pembenaran tindakan mereka. Pada tahun 1660 VOC sudah mulai frustasi, karena setiap usahanya untuk melumpuhkan perdagangan Kerajaan Gowa selalu gagal, cengkeh dan pala tetap melimpah di pasaran. Para pedagang masih tetap bisa memperolehnya di Sombaopu. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk melakukan serangan terhadap Kerajaan Gowa, untuk melumpuhkan Sombaopu. VOC merasa keberadaan pelabuhan Sombaopu, telah mengganggu perdagangan mereka di Kepulauan Maluku. Akhirnya VOC memutuskan untuk melakukan serangan gertakan atas Kerajaan Gowa, berbekal bantuan dari beberapa kerajaan dari Kepulauan Maluku. Mereka memulai serangan. Pimpinan armada dipegang oleh Johan van Dam dan Johan Truitman. Armada terdiri atas 22 kapal besar, 3 buah kapal kecil, dan 8 kapal pendarat. Jumlah pasukan mereka 1064 orang Belanda, dan 1700 orang pasukan pribumi dari berbagai wilayah. Belanda melakukan serangan pertama kalinya atas Tanah Keke. Dalam serangan berikutnya, dengan sedikit tipu daya, akhirnya benteng Panakukang diserang dan dikuasai.
Pasukan kerajaan Gowa terlanjur mengerahkan kekuatannya atas benteng Sombaopo, karena dianggap serangan besar-besaran akan terjadi di Sombaopo. Namun ternyata mereka menyerang benteng Panakukang, Karaeng Batu-Batu dan Karaeng Pontonompo yang ditugaskan untuk mempertahankan benteng itu tewas. Akhirnya benteng Panakukang jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 12 Juni tahun 1660. Benteng Panakukang adalah lambang kekuatan kerajaan Gowa. Benteng ini termasuk 3 besar, yang diandalkan dan dapat dianggap sebagai pelindung untuk 2 benteng lainnya, yaitu benteng Ujung Pandang dan benteng Sombaopo. Seluruh pembesar istana kerajaan Gowa panik ketika itu, mereka tidak menyangka, benteng ini jatuh dengan waktu yang sangat singkat. Saling salah menyalahkan pun berhembus. Bate Salapang berunding bersama dengan Sultan Hasanuddin, memikirkan langkah apa yang harus dilakukan, akhirnya diputuskan untuk membangun dan menata ulang pertahanan. Benteng Mariso dibenahi dan diperkuat sedemikian rupa, kubu-kubu pertahanan dibangun. Selain itu, dilakukan penggalian parit dengan ukuran besar, dari benteng Sombaopo sampai ujung tanah panjang 2,5 mil. Kerajaan-kerajaan bawahan diminta untuk mempersiapkan tenaga kerja, pekerja pun didatangkan. Dari Turatea sebanyak 3.000 orang, Bone 700 orang, Wajo 150 orang, dan dari kerajaan Luwu 200 orang. Selain memperkuat pertahanan, kerajaan Gowa juga mengutus Karaeng Popo ke Batavia, untuk mengatur pengembalian benteng Panakukang. Sementara itu, Latenri Tata Arumpalaka, setelah selesai misinya pada perlawanan rakyat Minangkabau, ia dan pasukannya kembali ke Batavia dengan membawa kemenangan. Awal November tahun 1666, situasi di Ulakan dan Pariaman berangsur normal. Kekuasaan kembali dipegang pejabat sipil VOC. Pasukan gabungan Bugis Ambon pun ditarik pulang ke Batavia. Begitu bersukacitanya Gubernur Jenderal Johan Maetsweker, hingga dia menyirami para veteran perang di Sumatera Barat itu dengan berbagai hadiah. Sebagai komandan perang, Arumpalaka dan Kapiten Yongker, masing-masing mendapat pakaian dan emas, serta uang berjumlah 20 ringgit untuk ratusan tawanan yang dibawa dari Minangkabau. Pada kesempatan ini pula, Arumpalaka menagih janji kepada VOC, bahwasanya VOC akan memberi bantuan kepadanya, dalam rangka melakukan perlawanan pada kerajaan Gowa, untuk memerdekakan kerajaan Bone yang ada di bawah penguasaan kerajaan Gowa. Tentu saja, VOC bersedia memenuhi janjinya, dikarenakan VOC mempunyai kepentingan tersendiri, dalam usahanya menguasai perdagangan di wilayah timur, yang selama ini VOC merasa, kota pelabuhan Sombaopo dan kerajaan Gowa, menjadi penghalang VOC dalam menguasai monopoli perdagangan di Kepulauan Maluku, dan sekitarnya. Mengetahui bahwa VOC setuju, dan bersedia membantunya dalam penyerangan ke kerajaan Gowa, Arumpalaka pun mempersiapkan pasukannya. Melanjutkan kisah di kerajaan Gowa, setelah jatuhnya benteng Panakukang, utusan Gowa yang ke Batavia yaitu Karaeng Popo, tidak mendapatkan tanggapan baik dari VOC di Batavia. Tetapi VOC malah memaksakan kehendaknya, untuk terwujudnya perjanjian pada tanggal 19 Agustus tahun 1660. Dari draft perjanjian tersebut jelas menempatkan kerajaan Gowa pada pihak yang dirugikan. Adapun isi pokok dari perjanjian tersebut diantaranya. 1. Kerajaan Gowa tidak akan mencampuri urusan terkait Buton dan Ambon. 2. Gowa tidak boleh mengadakan pelayaran ke Banda dan Ambon. 3. Portugis harus meninggalkan Gowa. 4. Kerugian selama peperangan dibebankan kepada Gowa. 5. VOC tetap akan menduduki benteng Panakukang, selama Gowa tidak menandatangani perjanjian tersebut, yang direbut pada tanggal 12 Juni tahun 1660. Sultan Hasanuddin dengan keras menolak kerjasama dan perjanjian yang disodorkan VOC, terutama pelarangan pelayaran Gowa ke Banda dan Ambon, serta pelarangan bermukim orang-orang Portugis di ibu kota kerajaan pada saat itu. Pelarangan perdagangan ke Banda dan Ambon, berarti mematikan sumber penghasilan kerajaan, yang menjadi penopang ekonomi kerajaan. Terkait dengan orang Portugis, adalah alasan nilai kemanusiaan yang harus dijunjung. Sultan Hasanuddin pun mengumumkan bahwa, berperang adalah jalan terbaik, daripada memenuhi segala tuntutan VOC. Jauh mundur ke masa lalu, kebencian kerajaan Gowa kepada VOC Belanda mulai mengakar, pada tahun 1615. Ketika terjadi insiden penipuan, terhadap bangsawan Gowa di atas kapal VOC Enhuisen, yang dikenal peristiwa Enhuisen. Kapten kapal, Abraham Sterk dan De Vries komisaris VOC di Makassar, mengundang pembesar Gowa, untuk bersilaturahmi di atas kapal. Bangsawan Makassar memenuhi undangan tersebut, tanpa rasa curiga akan diserang dan ditawan.
Inilah awal kebencian Gowa terhadap VOC. Berselang setahun setelah peristiwa tersebut, kapal VOC kembali berlabuh bernama The Endra. Para awaknya diamuk sehingga tewas semua. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen mengumumkan perang terbuka kepada Gowa. Gowa menanggapinya dengan perluasan wilayah kekuasaan ke daerah pelayaran dan perdagangan, utamanya Maluku, dalam upaya mengusir VOC, penaklukan Kutai dan Bima pada 1618. Upaya penaklukan Bima, usaha menghadapi ancaman penetrasi VOC, yang secara terbuka menyatakan perang dengan Gowa, pasca peristiwa Enhushen dan The Endra. Gowa pun berhasil mengislamkan Bima pada tahun 1621, dengan raja yang bergelar Islam Abdul Qahir. Islamisasi terhadap Bima, mendapat keuntungan bagi Gowa, karena dalam Perang Makassar, Bima menjadi sekutu bagi Makassar, dalam melawan VOC dan sekutunya. Kembali ke masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, pasca insiden Delewin pada tanggal 24 Desember tahun 1664, di Pulau Doang-Doangan, yang menewaskan 15 orang Belanda, Sultan Hasanuddin pun bersiap, jika sewaktu-waktu terjadi serangan oleh VOC Belanda. Berselang kurang lebih 2 tahun kemudian, di penghujung akhir tahun 1666, di Batavia, koalisi VOC Arum Palaka dan Kapiten Yonker, armada perang mereka, telah bersiap berlayar menuju Celebes. Pada tanggal 24 November tahun 1666, armada besar VOC, bertolak dari pesisir utara Batavia menuju Celebes, yang terdiri dari 21 kapal perang, yang mengangkut 1.000 prajurit. Pasukan Arum Palaka, yang beranggotakan 400 orang, semakin percaya diri, berkat bantuan VOC, yang menyumbangkan 600 orang tentaranya dari Eropa, dan pasukan Kapiten Yonker yang paling terlatih. Mereka berangkat dengan satu tujuan, mengalahkan Gowa yang saat itu dipimpin seorang raja perkasa berjuluk Ayam Jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Pasukan pimpinan Kapiten Jonker dan Arum Palaka, yang dikomandoi Laksamana Spelman, tiba tanggal 17 Desember di Tanah Keke, dan 2 hari kemudian sampai di Makassar. Armada VOC Belanda, pada tanggal 19 Desember sudah mendekati sasaran, memaksa kerajaan Gowa, melengkapi persenjataan pada setiap benteng pertahanan. Pada sekian waktu, Belanda berusaha menggertak Sultan Hasanuddin, dengan pamer kekuatan angkatan perangnya yang besar, di perairan Somba Opu. Namun tentunya, Sultan Hasanuddin, the Lord of Gowa, tak mungkin takut dengan gertakan tersebut. Sehingga, Cornelis Johnson Spelman, mengirim utusan ke kerajaan Gowa, memberi ultimatum bahwasannya kerajaan Gowa sebaiknya menyerah saja, namun, bukanlah sifat orang Makassar, yang mudah tunduk dengan gertakan, apalagi menyerah sebelum berperang. Tuntutan Spelman, memang hanya untuk memancing, agar terjadi sebuah perang. Melihat niat yang tidak baik dari Belanda, Sultan Hasanuddin kemudian menjawab surat itu dengan berkata, "Bila kami diserang, maka kami akan mempertahankan diri, dan menyerang kembali, dengan segenap kemampuan yang ada. Kami berada di pihak yang benar. Kami ingin mempertahankan kebenaran, dan kemerdekaan negeri kami." Pagi buta, tanggal 21 Desember tahun 1666, saat yang ditunggu akhirnya tiba, saat bendera merah dikibarkan armada Spelman. Meriam-meriam Belanda mulai memuntahkan pelurunya, udara pun dikepuli asap mesiu. Namun dentuman meriam Belanda ini, tidak menyurutkan semangat rakyat Gowa, untuk melakukan perlawanan. Malah dentuman ini, membakar semangat rakyat Gowa, untuk melakukan perlawanan, sampai titik darah penghabisan. Perahu-perahu kecil Gowa, yang dipersenjatai dengan gagah berani, menyerbu dan mendekati kapal Belanda. Armada Gowa ketika itu dilindungi oleh hujan lebat yang turun, sehingga memudahkan pasukan semut ini, untuk menghantam kapal-kapal Belanda. Laskar kerajaan Gowa, menyerbu dan perang berkecamuk. Perkelahian 1 lawan 1 terjadi. Korban kedua belah pihak berjatuhan. Setelah bertempur sehari semalam, Spelman mundur, dan semua pasukannya ditarik naik ke kapal. Spelman memutuskan, untuk beraliansi dengan pasukan Raja Buton, Ternate, dan Bone, untuk melawan pasukan Sultan Hasanuddin. Kami cukupkan dahulu, kisah Arum Palaka dan Sultan Hasanuddin pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, silakan berikan jempolnya ke atas, dan jika video ini bermanfaat, silakan kalian bagikan ke teman-teman yang lain. Nantikan pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.